maka engkau akan mengingkari apa saja. Ini maksudnya apa? Ini bahasa semacam ini adalah bahasa dalam ya. Dengan kajian kitab Ra'ayatullah di kesempatan Selasa 5 April 2022 atau bertepatan dengan 3 Ramadan 1443 Hijriah. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat ini. Salawat serta salam semoga juga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara ini disiar langsungkan dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Cadang Pinggan, dan Sobat Hima TV juga bisa mengikuti acara ini melalui kanal YouTube KH Buya Syakur Yasin. Dan saya ingatkan saat ini Pondok Pesantren Cadang Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat pendidikan Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Setelah kajian, kita akan membuka ruang dialog dengan teman-teman yang saat ini sudah berada di virtual secara detail untuk memperdalam materi yang akan disampaikan oleh Buya Syakur. Baik Sobat Hima TV, langsung saja sekarang kita akan bersama dengan guru mulia kita untuk memulai kajian kitab Ra'ayatullah pada kali ini. Dan kepada Buya, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 59 poin ke 67. Ya abdu idza ra'aitani fasiwa kulluhu dhanbun. Udah kan 68. Ya abdu ahbabtuka fahalaltu fi ma'rifatika bikulli syai' fa'araftani wa ankarta kulla syai'. Wahai hambaku, aku benar-benar mencintaimu sehingga aku perkenankan dapat mengetahui apa saja. Nanti setelah engkau mengenalku, maka engkau akan mengingkari apa saja. Ini maksudnya apa? Ini bahasa semacam ini adalah bahasa dalam ya. Dengan kajian kitab Ra'ayatullah ini saya teruji betapa saya ini bodoh sekali. Bukan sekedar aku tidak mengerti maksudnya apa, tapi sampai kepada aku sendiri tidak tahu caranya bagaimana menyampaikan pemahamanku kepada orang lain. Jadi mohon maaf sekali, karena aku sendiri tidak mampu bagaimana membuat Anda jadi paham. Ya, jadi ya gimana? Ya udahlah, raba-raba dalam gelap aja barangkali Anda bisa paham gitu. Paham syukur, paham nggak paham ya udahlah. Tapi penghujungnya ketika Anda tidak paham adalah tetap kesalahan saya. Karena kata Albert Einstein sendiri, ya, penemu nuklir itu sendiri, ketika engkau tidak bisa menyampaikan pemahamanmu kepada orang lain, perlu dipertanyakan, jangan-jangan engkau sendiri belum paham. Aja si Rendel belum paham berarti kan. Jadi kata Tuhan, wahai hambaku, aku benar-benar mencintaimu.
Aku benar-benar mencintaimu, wahai hambaku. Sehingga engkau, ya, aku perkenankan dapat mengetahui apa saja. Sehingga karena aku telah mencintaimu, maka aku berikan kesempatan kepadamu untuk mengetahui apa saja. Artinya karena aku mencintaimu, maka engkau aku bikin menjadi orang yang cerdas, jadi orang pintar, jadi seorang intelektual, bisa kenal banyak hal, bisa tahu banyak masalah. Itu maksudnya. Nanti setelah engkau mengenalku, maka engkau akan mengingkari apa saja. Dan ternyata di penghujungnya, setelah engkau kenal aku, apapun yang engkau kenal, yang engkau pahami, yang telah engkau ketahui, nothing. Semuanya nol gede, semuanya tidak ada artinya. Itu maksudnya. Jadi setelah kita mengenal betapa Allah Maha Kaya, maka tidak ada seorang manusia pun yang patut kita kagumi dengan kekayaannya. Ketika kita mengenal Allah Maha Sakti, apa saja bisa, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, maka kita tidak akan pernah mengagumi seorang magician di alam dunia, sebetapapun hebatnya. Nah, ternyata itulah namanya cinta, membuat selain yang dicintainya menjadi nothing, menjadi tidak ada nilainya apa-apa. Ya, kita juga kepada seorang kekasih yang cantik jelita, kita mengatakan, setelah aku melihat kecantikanmu, mataku tidak pernah lagi melihat perempuan yang cantik kok. Beli sakabeh kan. Semuanya jelek, semuanya nggak ada yang cantik. Iya, karena apa? Tenggelam dalam kecantikanmu semuanya. Itu kira-kira. Jadi artinya bahwa seperti itu. Dulu kita bercita-cita ingin kaya, punya rumah bagus, punya mobil mewah, punya ini, punya. Setelah kita peroleh semua itu, tanpa mengenal Tuhan sekalipun, semua kenikmatan yang kita capai, setelah kita dapatkan, akan berkurang nilainya. Dan lalu kita akan menginginkan yang lain. Percaya nggak? Setelah punya BMW, pengen punya Mercedes nggak? Setelah punya Mercedes, pengen punya Rolls Royce nggak? Setelah punya Rolls Royce, pengen Lamborghini nggak? Dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak pernah puas. Apalagi itu mah sebabnya kita tidak pernah puas karena nafsu kita yang tidak pernah berhenti. Tapi ketika kita mengenal Allah, maka semuanya tidak ada artinya. Iya, maka tidak ada artinya semuanya. Maka engkau akan mengingkari apa saja. Wahai hambaku, 69, ya abdu, idza ra'aitani fakun fil ghaibati. Wahai hambaku, ketika engkau melihatku, maka jadilah engkau dalam kegaiban. Kal jisri, seperti jembatan, ya'buru alaihi, akan menyeberanginya, kullu syai'in, apa saja, wala yaqifu, dan tidak pernah berhenti. Wahai hambaku, ketika engkau sudah melihatku, maka engkau harus menjadi tiada, menjadi dalam keadaan
tidak melihat apa-apa. Setelah engkau melihatku, engkau tidak akan melihat apa-apa dalam keadaan kegaiban. Artinya Pak Afkar yang nggak kelihatan, Kambenu nggak kelihatan, Pak Rahmat nggak kelihatan, Nila juga nggak kelihatan, semuanya nggak kelihatan. Mobil mewah nggak kelihatan, perempuan cantik nggak kelihatan, uang berlimpah ruah nggak kelihatan. Boro-boro pengen enggak juga enggak kok, karena hatiku sudah kosong semuanya, karena tersedot perhatianku hanya untuk melihat Allah saja. Wahai hambaku, ketika engkau sudah melihatku, maka engkau harus menjadi tiada. Artinya tidak melihat apa-apa, dalam keadaan tidak melihat apa-apa. Sama halnya seperti jembatan, kal jisri, seperti jembatan. Apa saja bisa lewat, tapi tidak pernah berhenti. Jembatan itu hanya dilewati, dan apapun yang lewat jembatan tidak akan berhenti, lalu membuat tenda di jembatan, lalu membuat rumah di situ, lalu mau bertempat tinggal di jembatan. Paling ada juga di bawah jembatan ya. Kalau jembatan banyak orang yang bikin rumah bawah jembatan, menginap situ. Tapi kalau jembatan tidak. Jembatan hanya sekedar untuk lewat saja, bukan untuk bertempat tinggal, bukan untuk bersinggah, bukan untuk menetap selamanya. Hanya lewat saja dan tidak ada yang berhenti. Artinya, biarkanlah alam dunia ini, dirimu ini seperti jembatan. Apa saja silakan lewat, tapi jangan izinkan apapun berhenti pada dirimu sendiri. Iya, termasuk rezeki juga, uang juga. Yang datang silakan datang, hanya datang dan hanya lewat. Jangan kau simpan dan jangan kau hentikan pada menginap di dalam dirimu. Biarkan dia lewat. Wanita cantik juga sama, biarkan lewat saja, nggak ada masalah. Siapa bilang melihat perempuan itu haram? Masa haram? Masa harus memejamkan mata? Apakah saya selama dalam perjalanan harus memejamkan mata supaya tidak melihat perempuan? Gila juga ini pikirannya. Ya ketabrak segala macam. Jadi bagaimana? Ya boleh aja ngeliat mah. Ngapa tidak? Masa nggak boleh melihat? Masa orang berjalan tidak boleh membuka mata, tidak boleh melihat perempuan? Gimana lagi? Itulah makanya perempuannya dilarang keluar. Di sana tuh begitu, nggak boleh keluar, harus di rumah. Perempuan nggak boleh keluar. Ya, seperti di Afghanistan, di Arab Saudi dan sebagainya, kan nggak boleh keluar. Di rumah ada konsep. Perempuan tidak boleh dagangan, tidak boleh usaha, tidak boleh bekerja, harus di rumah. Karena haram dilihatnya. Ya, bagi saya maka melihat boleh-boleh aja. Sekali melihat masih lampu hijau. Begitu Anda menoleh lampu kuning. Kalau sudah melototin, nah baru lampu merah. Kalau sekali melihat nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Iya. Yang jadi masalah ketika sudah masuk dalam pikiran kita. Bukan masuk dalam bola mata, tapi masuk dalam pikiran kita, menghayalinya, mengimajinasikannya, menegurnya, menyapanya, akhirnya janjian kan. Setelah janjian itu apa? Pertemuan kan. Setelah pertemuan apa? Terusan. Nah itulah yang dikhawatirkan. Jadi kalau melihat mah boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nah itulah makanya anggap sajalah dirimu itu seperti jembatan. Apa saja boleh lewat. Mobil bagus silakan lewat. Perempuan cantik silakan lewat. Rumah megah silakan lewat. Ilmu pengetahuan silakan lewat. Kesaktian silakan lewat. Jangan pernah menginap dalam dirimu. Itu aja. Artinya perlu dieman lah. Nggak usah disimpan, nggak usah dirawat, biarin aja. Yang datang-datanglah, yang pergilah. Semua dunia ini hanya sekedar numpang lewat. Paham?
Kalau nggak diterangkan begini nggak paham ya. Iya, ya memang ini Syekh An-Nefer ini dia pakai bahasa dalam ya, bahasa isyarat. Sehingga kalau kita tidak memperhatikan betul ya nggak paham. Dan mungkin ini beliau ini kan buku ini kan ditemukan di antara manuskrip yang tersembunyi di perpustakaan Baghdad, ditemukan kemudian beberapa tahun yang lalu sebagai khazanah yang terselamatkan, tidak terbakar, tidak dibakar oleh Holocaust dan Genghis Khan itu. Dulu kan dibakar semuanya, dimusnahkan. Nah, yang selamatnya ini artinya kita bayangkan betapa kayanya peradaban umat Islam pada zaman itu. Yang terselamatkan saja masih sekian berlimpah ruah, apalagi kalau waktu itu terselamatkan semua tidak dibakar. Ya, nah itu. Nah kemudian disadur, diberi mukaddimah, dikasih pengantar oleh Mustafa Mahmud, seorang dokter ahli bedah itu tuh. Tapi nggak pernah praktek, dia banyak nulis filsafat aja. Nah, baru meninggal ya 3 tahun yang lalu lah, belum lama meninggalnya Mustafa Mahmud ini. Karena usia sudah lanjut ya, Dr. Mustafa Mahmud dia berbicara tentang keilmuan Islam dan ini merupakan salah satu karya beliau menghantarkan karangan Syekh An-Nefri. Lanjut, ya abdu al-ikhtilafu bisababid diddiyati, bahwa adanya perbedaan pendapat adalah disebabkan karena adanya kontradiksi, karena adanya paradoksal. Wa ma fi ru'yati diddun, tetapi dalam ru'yah kepadaku ya, dalam melihatku tidak ada kontradiksi, tidak ada yang paradoks. Kenapa jadi orang jadi selalu berbeda pendapat, berbeda sudut pandang, berbeda dan berbeda, berselisih dan bertengkar? Karena di dunia ini mengandung paradoks. Ya, tetapi ketika engkau melihatku, maka engkau tidak akan menemukan paradoks dalam melihatku ini. Ya, pertama-tama kita kaget. Iya. Allah itu al-zahir, tapi Allah juga al-batin. Allah itu al-awwal, tapi Allah juga al-akhir. Allah juga al-qabid, Allah juga al-basit. Menjadi bingung kan jadinya kan. Allah juga Ghafurur Rahim, tapi Allah juga al-muntaqimu, syadidul iqab. Iya kan, dan seterusnya. Itu yang membuat kita menjadi itu. Nah itu makanya ketika kita masih melihat adanya paradoks, ya berarti kita belum kenal Tuhan dong. Iya. Ya abdu, wahai hambaku, wahai hambaku, idza ra'aitani dhanantu bika ala turuqi ilayya falam uqimka bisiwaya baina yadayya. Wahai hambaku, ketika engkau melihatku enggan menunjukkan jalan menujuku, maka
tidak akan aku perkenankan siapapun selain aku menyertaimu di hadapanku. Artinya masih kita pahami bahwa pada saat kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga, meniti kehidupan di dunia ini, banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Tidak menemukan orang yang bersedia menolong kita. Kita kurang modal, tidak menemukan orang yang membantu modal kita. Kita sedang sakit, tidak menemukan orang yang memberi obat kepada kita. Mentok sana, mentok sini. Ya, menghadapi berbagai macam kesulitan. Di balik itu apa yang dimaksudkan oleh Allah? Ya. Maka tidak akan aku perkenankan siapapun selain aku menyertaimu di hadapanku. Artinya supaya engkau datang menghadap sendiri dan jangan bawa siapapun. Karena tidak mungkin terjadi kemesraan antara aku dan engkau ketika engkau bawa pasukan, bawa bala Kurawa. Itulah makanya ada beberapa hal yang perlu dicatat, tapi secara syariat ya kita harus pahami juga. Ada beberapa orang yang enggan untuk berjamaah, lebih nyaman hidup sholat sendirian, lebih khusyuk karena tidak merasa membawa siapapun, menghadap Allah tidak membawa siapapun, hanya sendirian. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, ketika sholat berjamaah dan sholat sendirian, nah, kita perbandingkan ternyata sholat sendirian lebih khusyuk, maka Imam Ghazali mengatakan lebih utama sholat sendirian. Itu dalam putusan Imam Ghazali. Tetapi ketika sholat berjamaah khusyuk, sholat sendiri khusyuk, maka lebih baik sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah lebih khusyuk daripada sholat sendirian, ya pasti lebih utama sholat berjamaah, sangat dianjurkan sekali. Tapi kalau kedua-duanya sama tidak khusyuk, sholat berjamaah tidak khusyuk, maka lebih baik sholat berjamaah. Jadi akhirnya alternatifnya lebih kemungkinan banyak berjamaahnya. Tapi tetap pada kualitas tertentu, Imam Ghazali juga mengatakan ya lebih baik kalau memang lebih khusyuk, ya lebih baik sendirian. Itu. Jadi ya banyak orang-orang soleh yang tidak rajin sholat berjamaahnya, ada sendirian, dan karena kita juga sebaliknya juga melihat fenomena yang aneh juga. Kalau sholat berjamaah kan untuk membangun persahabatan, banyak teman, ketemu orang, bersalaman, bertegur sapa, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, iya kan? Menanyakan kesehatan, apa kabar, salaman, duduk berdampingan, mestinya kan banyak temannya. Ternyata banyak sekali orang yang rajin sholat berjamaahnya rajin, tapi bertengkarnya juga rajin juga kok. DKM bertengkar terus. Dari mulai urusan kotak masjid sampai tempat wudhu, ya kan, sampai kebersihan, sampai segala macam. Ya kenapa? Nah itulah persoalannya, bahwa ya memang ada kerawanan-kerawanan ya dan sebagainya. Ya bagaimanapun mesti kita kita ketahui, intinya mah setiap kesulitan yang engkau hadapi itu saking sayangnya Allah supaya engkau menghadap Allah sendirian, jangan bawa siapapun. Karena apa? Dengan banyaknya orang yang menolongmu, jangan-jangan itulah yang menyebabkan engkau tidak pernah melihat Tuhanmu, tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhanmu.
Kalau semua orang menolak semua memberikan bantuan kepadamu, menantu juga enggak pernah bantu, mertua apalagi, anak juga tidak mau tahu, dan sudah tidak ada seorang pun yang menolongmu, baru setelah itu engkau baru merasakan bahwa yang menolongmu hanya Allah. Itu poin yang terakhir adalah menyadarkan dirimu bahwa hanya Allah yang bisa menolongmu. Wala tajida min dunillahi waliyya wala nasira. Tidak akan kau temukan selain Allah yang bisa menolongmu. Saya kira itu yang penting. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.